pertanyaan nih. Dari sekian wanita yang kamu permainkan gitu, mohon maaf, apakah sudah ada yang hamil atau gimana? Saya punya anak satu waktu SMA. Waktu kamu SMA punya anak satu? Dan itu dari umur seumuran atau lebih tua? Adik kelas saya. Ya, dan itu tidak terjadi pernikahan karena beda agama. Sayang, kamu kemana? Kamu di sini? Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Apaan? Aku hamil. Kan kayak gitu. Kamu hamil? Hamil sama siapa? Ya sama kamu dong. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Kamu udah cek ini beneran? Nanti kamu bertanggung jawab ya. Nggak Aku mungkin. udah cek ini Nggak mungkin. hasilnya. Nggak mungkin. Oh, Oke. aku gitu. Nggak mungkin. Gugurin sekarang. Ikut gue. Aku nggak mau digugurin. Enggak. Gugurin sekarang. Ikut gue. Kalau nggak mau lu ikutin, dengerin gue. Dengerin kata-kata gue. Kalau misalkan lu nggak mau, jangan hubungin gue lagi. Nggak ada kata-kata nikah lagi. Jadi begini Mas, bukan karena tadi itu, tapi ini kan traumatik yang kemudian terterapkan dalam praktek yang menyimpang. Iya. Jadi tadi maksudnya kan ingin melakukan, kan sini prakteknya sebenarnya ini kan dendam ini. Iya. Dendam akibat praktek ibu tiri tadi kan begitu tepatnya kan, atau praktek dari bapaknya yang tidak memberi perhatian. Cuman salah ini salah, cara ini salah. Karena apa? Yang dikorbankan kan wanita-wanita yang lain gitu loh. Yeah. Wanita-wanita lain. Inilah yang saya kira. Kalau dalam konteks agama, ini Mas Erwin ini juga ini bagian dari pintu sekarang dengan seperti ini kan membuka untuk ruang membuka apa itu jalan hidup baru. Ini kan masuk dalam jenis yang kalau di dalam hukum itu kan murtakibul kabair, dosa masuk dalam dosa besar. Ada tujuh dosa besar. Salah satunya adalah masuk dalam kategori perzinahan. Ini kan perzinahan yang direncanakan. Yeah. Dalam mana apa ada yang tidak ada terencanakan. Maksudnya ini karena dendam tadi kemudian diluapkan dalam tadi itu. Dan perzinahan ini adalah jalan fahisha. Fahisha itu artinya ada perbuatan keji yang kalau sesungguhnya orang akan membelokkan pandangan karena melihat tadi itu. Ini kan kemudian sampai terulang sampai berapa kali tadi. Kurbannya banyak tadi. Saya kira ini perlu untuk diakhiri. Mas Erwin kemudian membuka jalan hidup baru lagi, bahwa jalan ini menyakitkan banyak orang, justru semakin menghancurkan masa depan kita. Yang pertama, aspek agama sudah kita langgar kepada Allah. Yang kedua, aspek medis kesehatan ini tidak baik dan berbahaya pada kesehatan seksualitas, kesehatan kelamin kita. Karena itulah ini perlu ini, dan pintunya adalah kembali pada tuntunan agama. Jadi kalau tadi itu kan kenapa tadi masa terjadi traumatik kemudian menyimpang? Karena di rumah tidak mendapatkan pendidikan agama, di luar nggak mendapatkan ada pelampiasan, akibatnya liar lah yang tak berkesudahan tadi itu misalnya. Nggak ada yang nuntun dia ya? Iya, nggak ada yang nuntun. Erwin, oke lah kamu mungkin pada saat melakukan itu tertutup dengan rasa dendam dan kamu nggak mikir dosa mungkin pada saat itu. Iya. Tapi apa kamu nggak berpikir itu akan bisa bawa penyakit ya? Soal masalah penyakit, saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang aman. Saya selalu menggunakan pengaman, itu yang pertama. Tapi jujur saya merasa setelah apa yang saya lakuin, saya nggak pernah merasa bahagia. Saya hanya ngerasa kepuasan, ada kepuasan tersendiri, tapi tidak pernah merasa bahagia. Dan satu lagi, kamu bilang tadi kamu sempat jadi simpanan ya. Artinya ketika simpanan, wanita ini sudah berkeluarga. Kamu nggak takut ini beresiko? Saya pernah dikejar sama suami orang. Itu salah satu kota di Pulau Riau. Makanya saya berpindah ke Jakarta karena menghindari itu dulu. Dan sesampainya di Jakarta pun saya tetap melakukan hal yang sama. Sampai suatu ketika saya kenal sama wanita, tante-tante, dan ternyata dia sudah